Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Melani Busroni, yang mana di channel ini kita akan membahas tentang teknik-teknik pijat mulai dari teknik dasar, cara mendiagnosa penyakit, teori-teori dasar pijat, mempelajari tentang anatomi tubuh dan cara melakukan praktek pijat. Namun sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, bagi yang belum subscribe dan subscribe terlebih dahulu, like jika kamu merasa video ini bermanfaat, dan share video ini sebagai rasa terima kasih kamu terhadap saya. Oke, selamat menonton dan menikmati tayangan ini. Bab IV, trayek, letak titik NYERI dan indikasi meridian. Meridian yang dilalui oleh energi vital memiliki trayek yang arah energinya mengalir dari atas ke bawah, sentrifugal, dan dari bawah ke atas, sentripetal. Ditinjau dari sifatnya, maka dikenal sebagai energi Yin dan Yang. Terjadinya keseimbangan Yin dan Yang menyebabkan energi dapat mengalir dengan lancar dan tubuh dalam keadaan sehat. Bila keseimbangan energi ini terganggu, akan terjadi kelebihan energi Yin dan energi Yang. Keadaan ini menimbulkan gangguan pada jaringan tubuh. Terganggunya jaringan tubuh ini dapat dideteksi dengan adanya rasa nyeri pada tempat-tempat tertentu di atas permukaan kulit. Tempat-tempat yang terdapat rasa nyeri itulah disebut titik-titik nyeri meridian. Daerah permukaan kulit pada tubuh manusia memiliki sekitar 361 titik nyeri meridian yang letak dan indikasinya akan dijelaskan kemudian. Untuk menjelaskan tata letak titik nyeri meridian, maka digunakanlah patokan ukuran satuan panjang tradisional Cina yang berpedoman pada jari jemari penderita dan satuan alamiah pada permukaan kulit tubuh penderita. Patokan ukuran dalam satuan cun, inci, untuk dapat melokalisasikan letak titik-titik nyeri meridian, ahli-ahli pengobatan Cina menggunakan ukuran cun. Ukuran cun ini berubah-ubah menurut besar kecil dan gemuk kurusnya orang yang akan diobati. Dalam menentukan ukuran ini dapat menggunakan dua sudut pandang, yaitu sudut pandang alat ukur yang dalam hal ini jari jemari tangan penderita. Jari jemari penderita dan atau yang memiliki perawakan sama merupakan alat ukur yang sesuai walaupun banyak alat-alat ukur yang lain, akan tetapi untuk keperluan ini jari merupakan alat ukur yang akurat. Adapun penggunaannya dapat diilustrasikan sebagai berikut. Lebar ruas kedua dari ibu jari sama dengan 1 cun. Lebar jari telunjuk dan jari tengah yang dirapatkan sama dengan 1,5 cun. Lebar 4 jari yang dirapatkan yaitu jari telunjuk sampai jari kelingking sama dengan 3 cun. Sudut pandang tempat yang akan diukur, patokan alamiah. Tubuh manusia memiliki permukaan yang berbeda antara bagian yang satu dengan bagian lainnya. Permukaan tubuh tersebut memiliki lekukan, persambungan tulang, batas pertumbuhan rambut dan sebagainya yang menjadi batas permukaan yang satu dengan permukaan lainnya. Permukaan tersebut memiliki panjang, lebar dan luas yang dapat diukur dengan satuan cun tanpa menggunakan jari sebagai alat ukurnya. Dengan demikian sudut pandang penentuan tempat yang diukur menggunakan patokan alamiah yang dapat diilustrasikan sebagai berikut. Jarak antara batas tumbuh rambut depan sampai batas tumbuh rambut bagian belakang kepala sama dengan 12 cun. Jarak antara batas rambut di dahi, lebar dahi, sama dengan 9 cun, sedangkan tinggi dahi sama dengan 3 cun. Jarak antara kedua puting susu sama dengan 8 cun. Jarak antara titik tengah kedua puting susu sampai umbilicus sama dengan 8 cun. Jarak antara umbilicus sampai dengan tulang kemaluan sama dengan 5 cun. Jarak antara kerut lipat ketiak depan dan kerut lipat siku sama dengan 9 cun. Jarak antara kerut lipat siku dan kerut lipat pergelangan tangan sama dengan 12 cun. Jarak antara sendi paha dan tepi bawah tulang tempurung sama dengan 19 cun. Jarak antara tepi bawah tulang tempurung dan puncak mata kaki sama dengan 16 cun.
Jarak antara batas bawah tulang kemaluan dan kerut lipat lutut sama dengan 18 cun. Jarak antara kerut lipat lutut dan puncak mata kaki sisi tengah sama dengan 13 cun. Trayek, letak titik nyeri dan indikasi meridian paru-paru, Feiqing, aliran energi meridian paru-paru. Meridian paru-paru adalah meridian Yin, aliran energinya bersifat sentrifugal. Trayeknya dimulai dari dada pada tempat di bawah tulang rusuk ketiga, dalam ruang intercostal ketiga, naik menuju ke tulang selangka, clavicula. Kemudian energi meneruskan perjalanannya melalui permukaan anterior lengan atas, lengan bawah, yang dilanjutkan ke anteroekstern dan berakhir di ujung ibu jari, di bawah sudut kuku pada sisi jari telunjuk. Dari titik ini, energi melanjutkan perjalanannya ke meridian usus besar. Letak titik nyeri dan indikasi meridian paru-paru. Meridian paru-paru mempunyai 11 buah titik nyeri dengan nomor urut dan letak serta indikasinya adalah sebagai berikut. Terletak pada koordinat 2 cun di luar puting susu, 4 cun di atas puting susu di bawah intercostal ketiga bagian atas. Di bawah tulang rusuk ketiga, sama tinggi dengan lipat ketiak anterior dengan kedalaman 25 mm. Indikasi, dyspnea, bronchitis, radang paru-paru, radang jantung, udema dahi dan tubuh serta mialgia pada jaringan otot dada. Terletak pada tempat 2 cun di atas PP1 tepat pada legokan di bawah intercostal ke-1 di mana teraba denyutan pembuluh darah nadi dengan kedalaman 25 mm. Indikasi, batuk-batuk, asma bronchiale, tonsilitis, neuralgia atau paralise pundak bagian posterior, intercostal neuralgia, radang paru-paru, radang jantung. Terletak pada permukaan anterior lengan atas, sama tinggi dengan garis tengah jaringan otot biceps, 6 cun di atas lipatan siku setinggi jaringan otot deltoideus dengan kedalaman 35 mm. Indikasi, kongesti otak, hemoptu, muntah-muntah, bronchitis, cefalalgia, psychopathia, reumatik persendian, neuralgia brachii, intermittent fever, carbon oxida intoxication. Terletak pada permukaan anterior lengan atas, sama tinggi dengan garis tengah jaringan otot biceps, 5 cun di atas lipatan siku garis miring 1 cun di bawah PP3 dengan kedalaman 35 mm. Indikasi, radang jantung, intercostal neuralgia, anxiety disertai dengan palpitasi jantung, muntah-muntah. Terletak pada lipatan siku di luar tendo jaringan otot biceps dengan kedalaman 25 mm. Indikasi, tuberculose paru-paru, hemoptu, quadriplegia, bronchitis, dyspnea, paralise vesica urinaria, psychopathia, spasme pada permukaan anterior lengan, ketakutan pada anak yang disertai agitatio, neuralgia belikat, hemiplegia. Terletak di atas permukaan anterior lengan bawah, 7 cun di atas lipatan pergelangan tangan, kira-kira 1/3 lengan bawah bagian atas, di luar jaringan otot palmaris dengan kedalaman 5 mm. Indikasi, hemoptu, batuk-batuk, suara serak, hoarseness, faringitis, kenaikan suhu tubuh tanpa keluar keringat, neuralgia brachii, neuralgia pada pergelangan tangan. Terletak pada permukaan anterior lengan bawah, pada pembuluh darah nadi radialis, 2 cun di atas pergelangan tangan dengan kedalaman 2-3 mm. Indikasi, spasme atau paralise facialis, tichdoloreux, trigeminus neuralgia, cefalalgia, odontalgia, hemiplegia, dyspnea. Terletak pada tulang processus styloideus 1 cun di atas lipatan pergelangan tangan, di mana teraba denyutan pembuluh nadi radialis dengan kedalaman 2 mm. Indikasi, tonsilitis, kongesti kerongkongan, faringitis, ulceratiae atau anestesia kerongkongan, dyspnea, muntah-muntah, batuk-batuk, astenia, neuralgia atau paralise radialis. Terletak pada lipatan pergelangan anterior, antara tulang radius dan scaphoideus, di mana teraba denyutan pembuluh nadi radialis dengan kedalaman 2 mm.
indikasi, emfisema paru-paru, hemoptu, batuk-batuk, intercostal neuralgia pada permukaan anterior tangan, conjunctivitis, keratitis, insomnia. Terletak pada permukaan palmaris pada perbatasan eminentia tenar, di bawah ibu jari, di belakang kepala tulang metacarpus I dengan kedalaman 35 mm. Indikasi, cefalalgia, anxiety disertai dengan palpitasi jantung, insomnia, ekses keringat berlebihan, tonsilitis. Terletak di bawah sudut kuku ibu jari sisi jari telunjuk dengan kedalaman 1 mm. Indikasi, cerebral congestion, parotitis, tonsilitis, insomnia, keluar keringat di waktu malam, anxiety pada kanak-kanak. Kali ini kita cukup sampai di sini dulu. Kalau ada komentar, saran, atau mau bertanya silakan pada kolom komentar. Atau kira-kira apa kekurangan video ini, silakan komen pada komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sehat selalu.